Menurut saya ini bisa jadi bagian safe haven sama seperti orang nyimpen Swiss franc misalnya kalau lagi perang. Atau justru Singapore dollar. Karena mereka banyak yang takut US dollar ini turun nih. Jadi mereka simpannya Swiss franc atau Singapore dollar. Bitcoin ini bisa jadi salah satu basket di sana menurut saya. Tapi kamu tau nggak, banyak juga yang masih skeptis Banyak pasti. sebenarnya sama kripto. Karena kan tadi ya bentuknya digital. Ya. Terus yang kedua, tidak melibatkan finance institution. Ya. Gak ada bank sentral di situ. Terus apalagi yang bikin skeptis? Legalitasnya Ya. di Indonesia. Itu mungkin 3 tahun lalu ya. Tapi kalau sekarang satu udah diakui US sebagai strategic reserve negara. Jadi ada di neracanya US. Regulasi di Indonesia ini udah diatur full sama OJK. Terakhir di Bapepti udah dipindahin di OJK dengan POJK yang baru. Dan ini Indonesia salah satu yang maju regulasinya terhadap ini. Dan di dunia sangat di-accept di Timur Tengah seperti di Dubai. Bayar taksi sana bisa pakai Bitcoin. Oh ya, bisa menjadi Bisa. alat transaksi juga Oh ya? di sana udah. Kalau di Dubai udah. Di sini nggak boleh. Aturan dari Bank Indonesia nggak bisa. Hal seperti itu. Oke. Nah, terus berarti gimana sih komposisi yang enak gitu untuk berinvestasi antara kripto dengan yang lainnya? Kalau Oke. dari kamu gimana tuh strateginya? Berdasarkan pengetahuan. Kalau ngerti kripto sedikit, silahkan 1-2%. Belajar dulu. Lihat dulu, oh caranya seperti apa. Oh Bitcoin itu apa sih? Pelajari dulu teknologinya. Jangan langsung masuk besar. Di kripto atau di saham sekalipun. Jadi investasinya di apa yang kalian paling ngerti. Tapi standar untuk pemula mungkin ya, saran yang bisa dikasih sama Warren Buffett kan selalu pegang indeks ya. Jadi pegang seluruh saham yang ada aja di dunia. Suatu basket ini bisa ya 80% dari portofolio, kripto mau sisi 5%, emas 5%. 5% lagi misalnya mau saham Indonesia menurut kalian bisa naik gitu, itu bisa 5% lagi mungkin ya investasi di yang hal-hal lain. Oke. Jadi itu sangat personal, karena nggak ada general advice untuk personal finance kan. Karena semua orang tuh punya kondisi taraf hidup yang berbeda. Tapi at least menurut saya harus ada step by stepnya nih yang dilakukan. Step yang pertama adalah simpen dulu, punya uang dulu di rekening. Jangan nggak punya uang mau investasi, itu udah salah. Kedua, harus bisa lunasin hutang-hutang yang kecil. Semua hutang yang teman, keluarga, atau hutang yang ada bunganya ini lunasin dulu. Kecuali KPR ya, karena itu besar. Kalau udah lunas, bikin dana darurat 6 bulan dari pendapatan. Misalnya pendapatan 10 juta. 60 juta dulu nih, ada di RDPU, ya terserah di Swiss franc, di USD. Ini harus ada dulu nih, baru nomor 4 baru investasi. Jangan langsung di skip gitu loh investasi. Ketika turun dikit panik. Karena semua duitnya di situ. Sedangkan orang yang secara prudent mengelola keuangannya, ya, mereka aman. Tapi dengan kondisi kayak gini ya, dunia kan lagi banyak ketidakpastian ya.